Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang krisis yang ada di negara Sri Lanka. Negara Sri Lanka ini lagi mengalami krisis ekonomi yang cukup parah sejak mereka merdeka pada tahun 1948. Negara Sri Lanka mengandalkan ekspor hasil tani mereka buat sumber utama devisa untuk negaranya, contoh kopi, karet, dan rempah-rempah. Di satu sisi, negara Sri Lanka mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan negaranya, mereka seperti bahan bakar, makanan, dan obat-obatan. Jadi, hasil uang mereka, ekspor hasil pertanian, uang yang diekspor dari luar, mereka pakai lagi keluar impor bahan-bahan penting seperti bahan makanan dan lain-lain. Nah, gara-gara bergantung dari hasil ekspor, jadi keuangan Sri Lanka ini pastinya semakin goyah ketika jumlah ekspornya lagi menurun. Dan kalau keuangan negara lagi goyang, yang negara lakukan adalah pastinya berhutang atau meminjam. Masalahnya, ketika negara mereka lagi krisis ekonomi pada tahun 2019, tahun 2020, terjadinya pandemi. Negara yang maju saja ekonominya turun. Apalagi ini negara yang sedang krisis ekonomi, yang hanya mengandalkan hasil ekspor, yang akhirnya pemasukan dari hasil ekspor turun, kondisi semakin memburuk karena terjadi inflasi sebesar 17,5% di Februari 2022. Harga beras naik yang tadinya cuma Rp80 naik jadi Rp50. Tadinya harga susu sekaleng itu harganya Rp60 menjadi Rp250. Akhirnya di tanggal 1 April 2022, Presiden Sri Lanka mengumumkan keadaan darurat, yaitu krisis ekonomi negara Sri Lanka yang makin memburuk. Seluruh menteri memutuskan untuk resign, tetapi tanggal 5 April Presiden mencabut keputusan keadaan darurat, yang mana keadaan belum baik-baik saja, yang akhirnya membuat para warga Sri Lanka melakukan demo besar-besaran. Lantas apa yang pemerintah lakukan sebagai upaya penyelesaian krisis ekonomi Sri Lanka? Dalam hal ini, pemerintah Sri Lanka merencanakan serangkaian program, di antaranya adalah sebagai berikut, yaitu mengajukan pinjaman pada IMF. Pada April 2022, Sri Lanka telah merencanakan untuk mengambil program pinjaman dari IMF. Akan tetapi, sebelum melakukan langkah tersebut, Sri Lanka secara bertahap mendevaluasi mata uangnya. Sebagai informasi, devaluasi adalah upaya penurunan nilai mata uang terhadap mata uang negara lain yang dilakukan untuk memperbaiki perekonomian. Yang kedua, yaitu mencari bantuan bahan bakar dan makanan. Untuk mengatasi krisis bahan bakar, pemerintah Sri Lanka juga mencari bantuan dari Cina dan India. Tidak hanya itu, saat ini Cina juga sedang mempertimbangkan untuk menawarkan kredit sebesar 15 miliar dan pinjaman terpisah hingga 1 miliar kepada Sri Lanka. Disimpulkan bahwa krisis ekonomi di negara tersebut dipicu oleh faktor internal dan eksternal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait negara Sri Lanka yang mengalami krisis ekonomi. Bila ada yang kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.